malam Ramadan kita untuk mendengarkan pengajian pada malam hari ini bersama Ustaz Deki Habibur Rahman SSMPD yang tema mengapa harus meninggalkan riba. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk memberi pengajian pada malam hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam tajidu kanan rafiq, maaf kesimpuh kanan banyak. Pujinya kepada pengurus masjid Suruh Jannah beserta jajarannya, kemudian tokoh masyarakat, kepada bini mama pembangunan gadang basah bertuah nan tinggi sama di anjuang nan gadang sama di aman langkau serta muda-mudi paripaga dalam kampung serta ibu-ibu pundokan buang limpah pekumanan gadang, kasih salam penghormatan ambut juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam setiap kali beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, dan setiap bertemu dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan beliau tidak sanggup melepaskan kalimat itu. Beliau menangis, kemudian sampai jatuh pingsan. Setelah siuman, muridnya bertanya, Syekh, mengapa engkau setiap kali berucap Alhamdulillah seakan-akan engkau tak sanggup melepaskan kalimat itu? Apa kata beliau? Saya khawatir, saya cemas dengan diri saya. Jika sekiranya lisan ini mengatakan yang berhak dipuji hanya Allah, akan tetapi dalam keseharian saya masih senang dengan pujian manusia. Saya cemas dan khawatir ketika lisan saya yang mengatakan yang berhak dipuji hanya Allah, ketika tidak dikomentari oleh orang, surut saya dalam berjuang, dalam bekerja, patah semangat. Mengurus masjid, barangkali mendapatkan sesuatu yang tidak baik, patah semangat. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau khawatir akan hal demikian. Kemudian Rabbul Alamin, Allah menyebutkan kata Rabb 82 kali dalam Al-Quran. Ma makna Rabb? Rabb, dialah pencipta, pendidik, pengendali. Ketika seorang mengatakan hanya Allah lah yang berhak mengendalikan hidupnya, ketika Allah berikan sesuatu yang tidak disukai oleh hati, maka dia bertanya-tanya, Ya Allah, dia boleh untuk apa? Lain tak salah sampai ya Allah. Tetangga sebelah dia sebiasa seibadah, hidupnya mewah, rancak. Tiba dia pula tunggang tunggi, Ya Allah, masih lalu orang awak saja berupa kok merdeka. Ini Pak, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan menafaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kok kali ko ambo mendapat judul yang cukup berat. Kok bari judulnya Pak? Ba mangko harus meninggalkan riba. Bari judulnya.
Lacu bori bolak-balik beberapa referensi hieroglifis. Kenapa? Hampir setiap lini kehidupan awak hampir tak baca yang namanya riba. Hampir tak bisa terpisah. Nama riba. Ma makna riba? Apa itu riba? Riba dari kata roba, yambu atau yurbi, robuan, wariban atau roban. Dari kata roba kemudian pindah ilmu lughahnya dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Tasrifnya roba telah bertambah, yurbi akan menambah, robuan atau roban atau riban artinya adalah tambahan. Sesuatu yang bertambah, baik nilai manfaatnya atau nilai kuantitasnya, maka itu adalah definisi riba. Al-Imam Ali bin Husain, beliau mengelompokkan praktek keseharian terdapat dari pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai. Secara umum dia terkelompok di sini. Tapi kita tak bahas fikihnya. Kita tak bahas mengenai kaedah-kaedah. Yang kita bahas menjawab pertanyaan pengurus, mengapa kita harus meninggalkan riba? Umar bin Khattab, beliau selalu berkeliling-keliling pasar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Orang yang kemenggane di pasar itu diwawancarai dulu di rumah. Kalau paham hukum kaedah jual beli perkara riba ini baru boleh menggali. Tapi kalau tidak, di stop oleh Umar menggali. Tidak boleh datang ke pasar. Beliau sidak setiap saat seperti itu untuk menjaga hak-hak kaum muslimin. Karena riba ini sangat berdampak terhadap ekonomi kaum muslimin. Kita masuk kepada pertanyaan mengapa kita harus meninggalkan riba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yumbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kuffarin athim. Allah memusnahkan riba wa yurbi sadaqat dan menumbuhkan, menambah sedekah. Ini dari kata di atas tadi, roba wa yurbi. Di sini Allah katakan, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbi sadaqat, kemudian menambah sedekah. Makanya riba itu bermakna tambahan. Orang yang berpraktek riba ini, kata Allah Subhanahu wa taala, secara fisik dia bertambah. Akan tetapi secara keberkahan, dan bahkan ada ulama berkata
bahwa benar-benar secara fisik Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan dia di dunia. Ya Allah. Secara fisik hartanya benar-benar Allah musnahkan. Nanti kan kita lihat bagaimana bahaya selanjutnya. Makanya kata Allah, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas." Sesuatu yang bertambah itu yang kamu berikan di mata manusia dia bertambah. Fala yarbu 'inda Allah, tetapi dia tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang pertama kenapa kita harus meninggalkan riba. Alasan yang kedua, bahwa perkara riba itu meninggalkannya, pertaruhannya adalah iman seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkanlah riba itu, in kuntum mu'minin, kalau engkau benar-benar orang yang beriman. Jadi dapat dipastikan bahwa orang yang melakukan praktek riba ini imannya tidak sempurna, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ini yang agak berat. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah SAW akil riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan praktek riba. Hadis ini sahih. Yang keempat, Rasulullah SAW berpesan, ijtanibus sab'a mubiqat, jauhilah olehmu perkara-perkara yang membinasakan. Salah satunya kata Rasulullah SAW, akil riba, orang yang memakan harta riba. Yang kelima, lebih berat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, dia tidak mampu berdiri, la taqumu, dia tidak mampu berdiri, kecuali berdirinya seperti setan dalam kegilaan. Ini berat juga, berbahaya. Ada ulama yang berkata, yang dimaksud dari ayat ini nanti di hari kiamat. Tapi ada ulama yang berkata, yang dimaksud Allah DP dulu di dunia. Berapa? Di DP dulu di dunia. Di dalam ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan juga ada ayat yang mengatakan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram
hanya neraka lah yang pantas untuknya. Berat sekali perkara riba. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba itu memiliki 73 anak tangga. Jadi kalau tangga masjid atau mendaki bukit ada 73 anak tangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangga yang pertama orang yang praktik riba itu seperti seseorang menzinahi ibunya. Tangga yang pertama orang yang melakukan praktek itu dosanya seumpama dia berzina dengan ibunya. Yang ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang lebih berat atau lebih berbahaya daripada dia berzina 36 kali. Lebih berat, lebih berbahaya daripada dia melakukan zina 36 kali. Yang kedelapan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aktsara min ar-riba illa kana akibatu amrihi illa qillah. Tidaklah seseorang memperbanyak harta riba kecuali kondisi akhirnya adalah kemiskinan. Illa qillah. Tidak apa-apa. Nah, kecil apa-apa. Tidaklah seseorang memperbanyak harta riba kecuali pada akhirnya dia dimiskinkan. Bapak dan Ibu, saya bekerja di rumah sakit. Seseorang, bahkan sering orang curhat seperti ini. Orang menggadaikan sawah, dia biar sarap yami. Salamu alun tatabui, sawah itu dibuat selutado. Orang kalau menggadai, kalau meminjam kawan, itu tanda ininya susah. Kok kayo marah namanya minjam? Ya dah. Nah, nado ratonya sawahnya, ladangnya. Kini dia sasa anak sekolah segala macamnya, adiantan ke awal. Ijo makan dari hasil itu, kini itu yang diambil jawab. Bala kilo-kilo. Orang mengadu tambah sulit. Kok lapang mengadu? Yang mengadu berapa? Mungkin tak ijazah dia rumah awal. Maka lebih hebat orang Yahudi atau orang Jahiliyah dahulu. Mungkin lebih berberi kemanusiaan praktek riba daripada orang kini. Orang Jahiliyah dahulu kalau minjam piti, perhatikan, minjam piti di luar dari kaumnya, minjam 1 juta carawa sebulanmu jadi bisa dibalikin 1 juta, tidak ada apa-apa roba, tidak ada ucapan terima kasih dari orang Jahiliyah. Dipinjam 1 juta tu berjanji awak sebulan, bisa sebulan awak dia 1 juta, deal. Tapi kalau misalnya jatuh temponya sebulan, tuak datang tempenya. Katakan kayaknya baso tak sanggup awak bulan kini. Untuk bulan berikutnya baru kena bunga, baru tambah hemat. Apa dalam hadis
hadisnya, anzilni azizka. Engkau beri aku tangguh, maka akan aku berikan lebih kepadamu. Nah, itu orang jahiliyah, Pak. Tapi kalau kaumnya, kalau tiba dia sesama muslimnya, udah boleh Pak. Ada aturannya. Kalau sesamanya tidak boleh ada tambahan, harus tahu dia pergi masuk tenda. Nah, hebat orang jahiliyah dulu. Kok gini? Enggak ya. Talampi seketik, akan sekian persen. Habis itu boleh, hanya baca lain. Angka Sudan bunuh diri Israel. Kan jadi itu pinjaman online. Kedua diberita, seorang ibu rumah tangga punya anak sekian gantung diri karena pinjaman online. Gantung diri akhirnya yang nanya tahu saya. Maka kata Allah, Rasulullah SAW, orang yang mengembangkan harta riba, kalau nyampe haji, hajinya ditolak, tidak diterima. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya malaikat, kata Allah, katakan kepadanya, dia berdusta, hartanya harta haram, aku tak butuh, bawa. Ini bahayanya lagu baik. Terakhir Bapak dan Ibu, Al-Imam Abu Hanifah, beliau bernama Nu'man bin Thabit. Ketika ada temannya memerlukan uang, kemudian beliau pinjamkan. Setelah selesai jatuh tempohnya, maka Abu Hanifah pergi ke rumah temannya tersebut untuk menagih hutang. Kira-kira di sini rumahnya, beliau berteriak di seberang jalan sana, Assalamualaikum. Berkali-kali beliau mengucapkan salam. Apa kata orang yang lewat? Ya Abu Hanifah, ketok pintunya, tagak di terasnya, biar terang kan dulu Pak. Ajar beliau Pak. Saudara saya ini meminjam uang kepada saya dan sudah datang jatuh temponya, saya tak menagih. Kalau sekiranya saya datang ke rumahnya, saya khawatir mengambil manfaat berteduh di atap rumahnya. Allah hebat. Kau datanglah mau ke situ, tu tagak di teras rumahnya, tu kami tak menatok Pak. Saya khawatir mendapatkan nilai tambahan dari rumahnya. Makanya saya biarlah berteriak di sini saja. Padahal dulu biasa-biasa saja. Tapi sejak meminjamkan itu, beliau nak mau pegang. Ada juga ulama dahulu Pak sering memberi dan menerima Pak. Namanya kawan sering memberi dan menerima. Kemudian temannya meminjam uang. Sajak kawan itu meminjam uang, beliau tetap memberi makanan, tapi tidak pernah menerima sedikit pun makanan dari temannya. Ketika ditanya, "Bapak nak mau memakan masakan apa?" Saya khawatir mendapatkan manfaat dari uang yang saya pinjamkan. Ini waraknya, hebatnya orang-orang terdahulu. Besok kita bahas, kita kaji bagaimana tentang waraknya orang-orang terdahulu berkenaan dengan perkara-perkara yang haram ini. Ulama, jangankan perkara yang haram, perkara yang mubah saja mereka perhitungan sekali. Jadi Bapak dan Ibu, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara seperti ini. Kalau sekiranya ibu ada julo-julo tembak namanya, atau gadai menggadai namanya,
ini urusannya berperang dengan Allah. Ya. Kalau berperang sama Allah masih bisa wadah. Tapi kalau berperang pada Allah, bumi mana kau bijak, udara mana kau iri. Karena semuanya milik Allah. Ya. Maka beda kalau awak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama bagaimana untuk menghindari dosa ini. Kemudian insyaAllah pada subuh nanti kita kembali mendengarkan bersama Ustaz kita ini, yaitu Ustaz Deki Habibur Rahman SSMPD, dengan tema menunjukkan sifat walah dan qanaah. Kemudian Bapak dan Ibu, infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp335.000, yatim Rp230.000, pengacara Rp100.000. Kemudian sumbangan kegiatan Ramadan dari Bapak Haji Budiman MH. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari hamba Allah Rp2 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan